Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Apa teman-teman tahu togel? Atau malah pernah pasang togel dengan harapan bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat? Sebaiknya berhentilah dari sekarang, karena judi itu hanya menjanjikan kemiskinan. Dan kalaupun kalian menang, itu adalah awal dari kekalahan. Kali ini Bang Bet akan menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang sudah jauh tenggelam di dalam dunia judi togel dan tidak lagi mampu untuk keluar. Karena memang dia sudah menyerahkan segalanya. Dia sudah kehilangan segalanya hanya demi togel. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Namanya adalah Pak Tarmin. Wajahnya tirus, kulitnya legam seperti terbakar matahari, dan sorot matanya tajam. Tapi bukan karena kewibawaan, melainkan karena dendam hidup yang belum dilunaskan. Dulu dia punya sawah, punya ternak, bahkan istri dan anak yang setia. Tetapi semua itu habis oleh satu kata, togel. Judi angka itu telah menelannya hidup-hidup, meninggalkannya hanya satu keyakinan gila yang terus-menerus dia pegang, yaitu suatu hari dia akan menang besar. Di sebuah warung kopi tempat biasa dia ngopi pagi dan juga cari wangsit siang, terdengar satu obrolan samar yang membuat darahnya berdesir. Seorang pemuda yang baru saja kembali dari perantauan menceritakan tentang sebuah tempat yang ada di ujung sebuah bukit. Sebut saja Bukit Karangleneng. Katanya di sana ada sebuah gua tua yang konon bisa memberi angka lewat bisikan gaib. Namun syaratnya bertapa selama 3 malam tanpa makan, tanpa bicara, tanpa lari dari rasa takut. Orang dulu itu banyak yang nyoba, tapi kan mereka nggak tahu caranya, ucap si pemuda. Terus itu juga nggak semua orang pulang dalam keadaan waras. Ada yang hilang, ada yang tiba-tiba bisu. Tapi ada juga yang pulang bawa rezeki nomplok le. Pak Tarmin yang mendengar ucapan itu pun langsung tertarik untuk menyimak. Dia menyadari jika pemuda ini sudah melakukannya juga. Terlihat dari sikapnya yang congak dan belaga dengan mentraktir semua orang yang sedang nongkrong di sana. Jangan bilang kamu tertarik juga, men, ucap Bang Yahya, kawan sejawatnya yang saat itu melihat Tarmin terus memperhatikan ucapan pemuda itu. Kamu diem aja, aku lagi nyimak. Kalau aku sih dibuat kaya tapi harus bayar dengan nyawa, ya nggak mau. Iya, soalnya kalau nyawamu kamu jual pun nggak akan ada yang mau beli. Pemuda itu, kamu lihat dia pasti juga sudah melakukannya. Tapi lihat itu, dia tampak sehat. Saranku sebagai kawanmu yo men, lupakan aja. Jalani hidupmu dengan normal. Normal apanya? Apanya yang normal dari hidupku? Hidupku sudah jauh dari kata normal. Cuma ini peluangku buat bisa bangkit lagi. Jadi kamu diemlah. Dan setelah itu, setelah semua informasi yang dia dapat dirasa cukup, Tarmin pun berpamitan untuk pulang. Dan tak butuh waktu lama untuk Tarmin memutuskan. Malam itu juga dia langsung menyiapkan 1 botol air putih, 1 bungkus dupa, korek api, dan 1 buku catatan. Dia tak pamit pada siapapun, karena memang tak ada lagi yang masih peduli padanya. Dia hanya meninggalkan rumah reotnya dengan hati yang penuh harapan besar. Perjalanan menuju ke Bukit Karangleneng tidaklah mudah. Hanya ada 1 jalan setapak yang licin, tertutup ilalang, dan juga akar pohon yang menjuntai di mana-mana. Angin malam bertiup dari barat, dingin seperti hembusan dari liang kubur. Tapi Tarmin tak gentar. Dalam benaknya, angka keramat itu sudah menunggu. Sesampainya di mulut gua, dia menatap gelap pekat di dalamnya. Tak ada sinar, tak ada gema, hanya kesunyian yang menelan segala suara. Dia pun kemudian menyalakan dupa pertama dan masuk perlahan. Gua Karangleneng bukanlah gua biasa. Di dalamnya seperti perut bumi, dingin, lembab,
Dan kadang terdengar seperti nafas-nafas dari sesuatu yang tidak terlihat. Di ujung gua ada sebuah batu. Tarmin pun terus masuk. Dan di ujung gua ada sebuah batu besar yang berbentuk menyerupai sebuah kursi. Dan di sanalah Tarmin memutuskan untuk duduk bersila menghadap ke batu itu sembari mulai memejamkan mata. Waktu di dalamnya terasa berlalu dengan lambat. Dia menahan lapar, menahan kantuk, dan menahan rasa ingin keluar. Semua gangguan juga mulai datang. Tak ada kelebatan karena memang di dalamnya gelap gulita. Hanya dupa yang habis dan selalu dia nyalakan kembali yang menjadi kegiatan satu-satunya. Dia tak lagi tahu kapan siang kapan malam. Beberapa waktu sekali nampak dari kejauhan ada 2 titik merah menyala yang nampak seperti sepasang mata yang sedang mengawasinya. Namun Pak Tarmin tidak menghiraukan. Keinginannya untuk bisa segera kaya jauh lebih besar dari ketakutannya. Hingga di malam hari pertama suara itu mulai datang. Bukan suara jelas, tapi bisikan samar di sela detak jantungnya. 6, 3. Ia terbangun dari meditasi panjangnya. Dia langsung menuliskan angka itu di buku catatannya. Tapi setelahnya suasana berubah. Tiba-tiba dupa mati meski tak ada angin. Dia langsung beranjak menuju ke mulut gua untuk memastikan situasi di luar. Langit di luar gua sudah gelap pekat tanpa bintang. Dan dari dalam gua muncul bau aneh, campuran belerang dengan bau daging busuk. Tarmin merasakan tubuhnya mulai berat, seolah ada tangan yang menekannya dari belakang. Tapi dia tak bergerak. Dia harus kuat. Dia harus kuat. Ini baru malam pertama. 2 malam lagi dan angka keberuntungan itu akan menjadi miliknya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki di ujung gua. Tapi ketika dia membuka mata, tak ada siapapun. Hanya batu besar itu kini terlihat sedikit lebih dekat. Padahal dia tak bergeser. Dia sangat yakin. Dia merapal mantra dalam hati, menenangkan diri. Tapi ketika dia kembali memejamkan mata, bisikan lain mulai datang. Kali ini bukan angka, tapi seperti kalimat peringatan. Koe yakin ora nyesel? Tarmin membuka mata lebar-lebar. Dadanya berdegup keras. Dia coba meyakinkan dirinya jika itu hanya permainan pikiran. Tapi entah kenapa, udara di gua kini seperti bergerak. Dinding-dindingnya berdenyut pelan, seolah-olah gua itu hidup dan sedang bernafas. Dia tetap duduk. Dia harus. Di dunia luar, dia bukan siapa-siapa. Tapi di sini, dia merasa seperti seseorang yang dipilih. Dia yakin siapapun yang bersuara tadi adalah makhluk yang bisa memberinya jalan. Menjelang tengah malam, dia mulai merasa kantuk yang menyerang hebat. Tapi dia tak boleh tidur. Dia tahu tidur di sini berarti membuka dirinya pada dunia lain. Dunia tempat bisikan-bisikan itu menjadi nyata dan mimpi yang bisa mengambil tubuhnya. Namun, tubuh renta Pak Tarmin tak bisa melawan. Dia terlelap sebentar. Hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuatnya bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan batu besar. Di atasnya duduk seorang perempuan tua, berpakaian seperti dukun. Rambutnya putih panjang, lidahnya menjulur sampai ke lantai. Perempuan itu tertawa lirih sambil memainkan biji tasbih hitam. Kalau menang, bayar dengan apa yang setara. Jangan lupa, yang memberi juga bisa mengambil. Tarmin tersentak bangun. Keringat dingin membasahi bajunya. Meski udara di dalam gua begitu dingin. Nafasnya terengah, tapi di samping kakinya terlihat jejak basah, seperti telapak kaki anak kecil, padahal dia sendirian. Dupa di depannya sudah mati. Kembali dia nyalakan. Tangannya gemetar, tapi dia tak mundur. Dia melihat ke arah batu besar. Dan kali ini, batu itu seperti tersenyum padanya. Hari telah berganti. Di luar gua, fajar mungkin telah merekah. Tapi di dalam, waktu terasa mati. Tarmin belum cukup tidur. Kepalanya pening, perutnya melilit, tapi dia tak peduli. Malam kedua baru dimulai. Dia membasuh wajahnya dengan sisa air putih. Dupa masih tersisa beberapa batang saja. Dia nyalakan lagi karena yang sebelumnya sudah hampir habis.
ketika dia duduk lagi di depan batu besar, rasanya perasaan dingin mulai menusuk sampai ke sumsum. Namun, bukan udara yang membuatnya menggigil, melainkan firasat. Sesuatu sedang menunggu untuk bangkit. Sore menjelang malam, angin lembab bertiup dari dalam gua. Aneh, seharusnya angin datang dari luar, tapi ini seolah dari kedalaman bumi. Bau amis ikut terbawa. Lalu terdengar suara langkah, pelan, teratur, bukan dari hewan, bukan dari angin, tetapi langkah manusia. Tarmin pun membuka matanya. Dalam remang-remang, terlihat sesosok tinggi sedang berdiri di sudut gua. Tapi wajahnya tak bisa dilihat, gelap, tertutup bayangan. Sosok itu hanya berdiri, lalu perlahan menghilang. Tak ada teriakan, tak ada reaksi. Tarmin hanya gemetar. Tapi dia tak lari, dia tetap duduk. Dia bisikan dalam hati, "Aku gur golek nomor, aku orang ganggu, aku gur pengen menang." Waktu terasa lambat, setiap menit seperti berjam-jam. Tak ada suara lain kecuali detak jantungnya sendiri. Tarmin menahan lapar, haus, dan ketakutan yang mulai menggigiti kewarasannya. Ketika malam benar-benar tiba, suara lain mulai terdengar dari dalam batu. Bukan bisikan, tapi semacam alunan tembang kuno, seperti nyanyian perempuan Jawa yang dinyanyikan di antara kabut tebal. Suara itu mengelilingi kepalanya. Dia merasa seperti dibuai dan dicekik pada saat bersamaan. Dia menggigil, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dupa terakhir pun dia nyalakan. Kali ini asapnya tak ke atas, tapi justru menyebar ke bawah, membentuk lingkaran di lantai tanah. Di tengah asap itu muncul percikan merah seperti bara. Bau kemenyan bercampur di sana. Tarmin mulai kehilangan kesadaran akan tubuhnya. Badannya gemetar, telinganya berdarah, matanya terbuka, tapi tidak bisa melihat. Di sini mulutnya mulai berucap sendiri, "Songo, papat." Setelah mengucap itu, tubuhnya roboh ke tanah. Nafasnya memburu, tapi dia tersenyum. Angka itu adalah 2 angka terakhir yang dia cari. Dia yakin ini saatnya. Namun sebelum dia sempat menuliskan, ada bisikan lain yang menyusul. "Aja lali bayar. Rezeki iki kudu dibayar karo opo sing podo." Pak Tarmin menangis pelan, tapi bukan karena takut, tapi karena dia tahu hidupnya yang tersisa tidak akan lama lagi. Kemudian dia bermimpi lagi. Kali ini dia berada di sebuah pasar malam yang sunyi. Semua orang menatapnya. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Di tengah keramaian itu berdiri sesosok nenek tua yang sama. Kali ini nenek itu menunjuk ke arah Tarmin sambil tersenyum. "Kowe wis ganggu, aku wis tak kena. Nek kowe ra bakal bisa mandeg ngasih rogomu entek tak cecek." Pak Tarmin terbangun dengan mata terbuka lebar. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa tertidur, tapi dia tahu malam ketiga akan menjadi malam penentu antara hidup dan mati. Pagi ketika datang, dengan langkah berat, Tarmin berjalan keluar dari gua seperti mayat hidup. Kakinya gemetar, tubuhnya terlihat tak bertenaga, dan matanya kosong, seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk. Tapi di dalam hatinya, dia merasa tenang. Dia berhasil bertahan 3 malam dan dia dapatkan angkanya 6394. Desa Karangleneng masih sunyi ketika dia kembali. Beberapa tetangga menatapnya heran. Sebagian menjauh. Bau dupa dan tanah basah masih menempel di badannya. Tapi Tarmin tak peduli. Yang dia pikirkan sekarang hanya satu: pasang angka itu sekarang juga. Dia menuju ke warung kecil, tempat biasa para pejudi kampung berkumpul. Dengan tangan gemetar, dia isi kertas togel itu dan membisikkan angka keramat itu seperti membaca mantra. Pemilik warung bertanya, apa dia yakin? Karena wajahnya sudah sangat pucat seperti orang yang habis dirasuki. Tapi
Tarmin hanya tersenyum kecil. Kali ini aku yang akan menang. Malam harinya, hasil pengundian pun keluar. Dan benar saja, angka yang muncul malam itu persis seperti yang dia dapat dari gua, 6394. Tarmin pun menang besar. Hampir 60 juta rupiah dia dapatkan. Itu adalah uang terbanyak yang pernah dia pegang seumur hidup sejak sawahnya habis terjual. Dia pulang dengan wajah bangga. Dan malam itu, dia membuat perayaan kecil-kecilan di rumah. Traktir kopi, beli rokok paling mahal, dan mentraktir anak-anak muda yang biasa nongkrong di lapak judi langganannya. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung 3 malam. Malam berikutnya, ketika dia sedang tidur, mimpi buruk mulai datang. Kali ini dia melihat tubuhnya sendiri dipotong perlahan di sebuah altar batu. Sosok nenek tua berdiri di belakangnya, tersenyum puas, kemudian kembali menyebutkan 4 angka. Kali ini, 2736. Dia bangun dengan keringat dingin, tangannya gemetar, dan saat bercermin, dia melihat darah segar menetes dari telinganya. Paling tekanan darahku naik, ujarnya untuk menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, dia tahu ini bukan sakit biasa. Tarmin kemudian ingat dengan angka semalam. Dia pergi ke tempat judi untuk kembali membeli nomor itu. Orang-orang yang ada di sana tentunya langsung penasaran dengan sosok Tarmin yang sebelumnya tak pernah menang, tapi tiba-tiba bisa mendapatkan togel 4 angka. Mereka pun iseng ikut membeli nomor yang sama, dan benar saja keempat nomor itu tembus lagi. Semua orang bersorak gembira, kecuali Pak Tarmin. Dalam hatinya, dia menyadari kalau semua kemenangan ini harus dia bayar dengan nyawanya sendiri. Uang tak lagi membawa kebahagiaan padanya, namun hanya rasa menyesal yang perlahan mulai hinggap. Hari-hari berikutnya, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Pertama, telinganya berdarah setiap kali dia bangun. Lalu, perlahan kuku-kukunya mulai mengering dan lepas sendiri satu persatu tanpa rasa sakit, tapi menyisakan daging yang perlahan menghitam. Dia mencoba ke dukun kampung, tapi dukun itu langsung menyuruhnya pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Bukan urusanku. Kamu sudah tanda tangani perjanjianmu sendiri. Kamu tidak bisa lari, ucap si dukun. Tarmin mencoba menyangkal, tapi malam demi malam, suara-suara dari dalam rumah mulai datang. Suara langkah kaki, suara bisikan angka, dan tangisan anak kecil dari dalam sumur belakang. Dia menutup kuping dengan kapas, tapi suara itu tetap menembus. Dan yang lebih mengerikan lagi, setiap kali dia mencoba tidak memasang angka, tubuhnya sakit luar biasa. Seolah-olah tulangnya dipatahkan dari dalam. Dan setiap kali dia memasang angka lagi, dia menang, namun tubuhnya kehilangan satu bagian lagi. Pertama telinga, lalu jari, kemudian gigi, tapi uang terus mengalir. Dia membeli motor baru, televisi besar, tapi dia tak bisa lagi menikmati apapun. Wajahnya seperti orang sekarat. Anak-anak mulai takut melihatnya, dan orang-orang pun mulai menjauh. Beberapa malam kemudian, dia melihat cermin di kamarnya sendiri. Dan di dalam pantulan itu, bukan wajah yang dia lihat, melainkan wajah nenek itu. Lidah panjang, mata merah. Dia pun menjerit, kemudian membanting cermin. Tapi, tawa suara perempuan itu terus terdengar. Kowe ra iso mandeg Tarmin. Angka terakhir durung metu. Awakmu durung lunas. Pak Tarmin makin jarang keluar rumah. Dia hanya duduk di pojokan, mengelus-elus buku catatan angka. Dia mencoret-coret angka seperti orang kerasukan. Satu-satunya yang membuat dia tenang adalah memasang taruhan. Malam itu, hujan turun deras. Rumah Pak Tarmin berdiri sendiri di tengah genangan. Kala itu, suasana tampak suram dengan jendela yang tak pernah lagi terbuka. Di dalamnya, Tarmin duduk memeluk tubuhnya sendiri. Separuh wajahnya sudah membiru, giginya rontok, kuku-kukunya habis, dan rambutnya memutih tak wajar. Di sekeliling tubuhnya berserakan uang kertas lusuh dan sobekan-sobekan tiket togel yang sudah lama tak dia urus. Tak ada yang menjenguk, tak ada yang peduli. Motor yang dulu dia beli kini berkarat di depan rumah, tak pernah lagi dia gunakan. Lebih tepatnya, tak bisa dia gunakan. TV besar yang dia banggakan dulu kini hanya jadi benda mati. Layarnya retak
seperti wajah pemiliknya yang kehilangan harapan. Semua orang menjauhinya, anak-anak takut dan menyebutnya Pak Setan karena tubuhnya yang kini membungkuk dan jalannya yang tertatih seperti boneka rusak. Bahkan pejudi lain yang dulu kagum padanya kini hanya menyebut namanya dengan berbisik, bukan karena hormat tapi karena takut terkena kutukan yang sama. Dan yang lebih menyakitkan, keluarganya sendiri tak pernah kembali. Istri yang dulu pernah dia sia-siakan tak pernah mengirim kabar. Anak semata wayangnya yang dulu pergi merantau kini menghapus semua jejak hubungan dengannya. Dia benar-benar sendiri. Namun tetap saja, setiap hari dia terus menulis angka-angka. Dengan tangan kurusnya mencoret kertas dengan angka-angka yang makin tak masuk akal. Dia sudah tak tahu lagi berapa banyak uang yang keluar masuk. Tapi rasa lapar akan kemenangan itu tidak pernah hilang. Sampai suatu hari, dia benar-benar kehabisan. Uang yang dulu dia menangkan sudah habis. Rumahnya nyaris rubuh dan tubuhnya mulai membusuk pelan-pelan. Tapi dia tetap pergi ke warung tempat biasa dia pasang togel dengan langkah menyeret. Di sana dia meminta pemilik warung agar bisa berhutang. Tolong, sekali ini saja. Angkaku pasti tembus. Tapi pemilik warung menolaknya. Dia bahkan mengusir Pak Tarmin dengan tatapan jijik. Kamu itu bukan manusia lagi, Tarmin. Kamu mayat hidup. Pulang sana. Mati saja sekalian kalau memang mau nyusul angka sialmu itu. Tarmin tak marah. Dia hanya tertawa kecil seperti orang gila. Lalu dia pulang. Sepanjang jalan, orang-orang memandangi tubuhnya yang sudah tak lagi bisa disebut manusia. Matanya kosong, pipinya cekung, aroma busuk mengikuti setiap langkahnya. Puncaknya pada bulan ke-7, sejak dia keluar dari pertapaan, tubuh Tarmin tak lagi kuat. Dia bangun tidur dengan lidah membengkak dan hitam, dan di dinding rumahnya terukir sendiri sebuah angka dengan darah 1476, dan di bawahnya ada kalimat yang membuatnya menangis. Kemenanganmu adalah kutukanmu. Kau milik kami sekarang. Di depan ternyata Yahya datang. Gosip mengenai Tarmin yang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan nomor togel mulai menyeruak. Orang-orang mulai takut untuk berinteraksi padanya. Takut kutukan yang sama akan ikut mengintai mereka. Min, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Tarmin hanya menunduk sambil menahan tangis. Min, opo kamu bener-bener datengin gua yang dulu pemuda itu ceritakan? Tarmin hanya mengangguk. Yahya juga kembali menceritakan kalau pemuda itu memang tak pernah datang ke gua itu untuk mencari nomor. Dia adalah seorang pebisnis muda yang memiliki sebuah resto bebek bakar sukses di kota Salatiga. Malah sebaliknya, dia kembali bercerita kalau orang yang dibilangnya mendapat banyak uang setelah datang ke sana beberapa minggu lalu ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hampir semua lubang di tubuhnya mengeluarkan darah. Tarmin yang mendengar itu pun semakin menangis. Dia semakin menyesali tindakannya. Dia merasa kesendiriannya dulu masih jauh lebih membahagiakan dibanding kondisinya sekarang. Dia masih sendiri, namun kini sudah tak bisa mengurus diri sendiri. Tetangga juga tak ada yang mau mendekat. Bahkan ketika Yahya datang, bau tubuhnya sudah sangat tak sedap. Malamnya, dia duduk sendiri di dalam rumah yang gelap. Tak ada makanan, tak ada listrik, tak ada suara. Hanya hujan di luar jendela. Dan suara detak jantungnya yang pelan tapi menyiksa. Dalam keheningan itu, dia mendengar suara dari lantai rumah. Tarmin, waktumu entek. Lalu muncul bayangan dari balik dinding. Sosok anak-anak kecil tanpa wajah, perempuan tua dengan tubuh separuh terbakar, dan bayangan Tarmin sendiri berdiri di pojok ruangan memelototi dirinya. Kau tak pernah menang, Tarmin. Kau cuma ditipu. Angka itu bukan hadiah, itu jebakan. Tangisnya pecah. Dia berteriak, membanting meja, merobek semua tiket yang dia simpan. Tapi suara itu tak berhenti, justru semakin keras, seperti ribuan orang tertawa sekaligus di dalam kepalanya. Dia berlari keluar rumah dalam keadaan hujan deras, tanpa alas kaki, tubuhnya hampir telanjang. Dia menuju ke warung tempat biasa dia pasang togel, dan di sana dia memukul-mukul jendela sambil berteriak.
Aku gur pengen menang. Aku gur pengen urip enak. Nopo kabeh dijipuk. Warga yang mendengar itu pun datang berkerumun, tapi tak ada yang menolong. Mereka hanya menatapnya dengan rasa iba dan takut. Dan keesokan paginya, warga menemukan tubuh Tarmin tergantung di belakang rumah. Tapi yang mengerikan bukan itu. Tubuhnya seperti penuh borok yang berdarah dan juga penuh nanah. Warga pun geger, dan sejak hari itu tak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Tarmin keras-keras. Warung togel tempat dia biasa pasang pun tutup selamanya. Dan Gua Karangleneng kembali ditinggalkan, sunyi tapi tak kosong. Karena memang masih banyak orang-orang yang datang diam-diam berharap bisa menang besar seperti Pak Tarmin dulu. Namun mereka lupa atau pura-pura tak tahu jika Pak Tarmin tidak pernah benar-benar menang. Yang dia dapat bukan keberuntungan, tetapi kutukan panjang yang dimulai dari rasa tamak dan berakhir di tanah dalam keadaan sendiri, hina dan dilupakan. Judi tidak akan pernah membuatmu kaya. Yang datang cepat akan pergi lebih cepat. Kekayaan tanpa berkah hanya akan membawa petaka. Dan angka yang dicari lewat jalan kotor hanya akan mengundang pintu neraka terbuka. Sekian dari Bang Bets. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.